Sumiati. Mungkin nama itu terdengar biasa saja di telinga orang-orang. Namun, bagi sebagian masyarakat Kota Makassar, nama itu terdengar sangat menyeramkan. Karena di balik nama tersebut terdapat sebuah urban legend yang hingga saat ini dipercaya oleh sebagian masyarakat Makassar tentang sosok makhluk gaib yang terus meneror dengan niat ingin balas dendam. Dan menurut berbagai cerita yang beredar, sosok Sumiati kerap muncul dan menampakkan diri untuk membalaskan dendamnya, terutama kepada laki-laki. Dan hal itu bukan tanpa alasan. Karena ternyata ada sebuah kisah tragis yang melegenda dan bahkan masih dipercaya oleh sebagian warga Makassar hingga saat ini. Konon, pada tahun 80-an, ada seorang perempuan desa yang mencoba mengadu nasib ke Kota Makassar dengan tujuan demi memperbaiki kehidupan keluarganya di desa. Dan perempuan itu bernama Sumiati. Namun, nasib naas akhirnya menimpa Sumiati yang memang saat itu tinggal sendirian di kota tanpa adanya kerabat di sana. Pada suatu malam, di saat Sumiati baru saja pulang dari tempat dia bekerja, kemudian dia melintasi sebuah warung yang dimana di warung itu terdapat para supir beca dan angkutan umum yang sedang nongkrong. Namun tak disangka, di saat Sumiati sudah melintasi orang-orang itu, tiba-tiba dia disekap dari belakang oleh beberapa orang lelaki yang sebelumnya dia lihat di warung tadi. Sadar kalau mereka ingin berbuat jahat kepadanya, lantas Sumiati pun mencoba berteriak untuk meminta tolong. Namun, karena kondisi saat itu sangat sepi, suara Sumiati pun akhirnya lenyap, ditelan oleh sunyi. Dan pada malam itu, Sumiati mendapatkan pemerkosaan oleh beberapa orang lelaki bejat tersebut. Hingga akhirnya, dia langsung lemas dan tak sadarkan diri. Kemudian, setelah puas memperkosa Sumiati, para lelaki itu pun lantas membawa Sumiati dengan menggunakan mobil untuk dibuang ke sebuah tempat. Namun, saat di perjalanan, Sumiati pun tersadar dan langsung berteriak untuk meminta tolong. Karena panik, kemudian salah satu dari lelaki itu pun tak sengaja membunuh Sumiati. Lantaran takut aksi bejat mereka ketahuan, akhirnya para lelaki itu pun sepakat untuk mengubur jasad Sumiati di suatu hutan yang sepi. Namun, ada cerita versi lain yang mengisahkan tentang kematian Sumiati, yang dimana Sumiati mati akibat bunuh diri karena tak kuat menahan beban rasa malu akibat perkosaan yang dilakukan oleh para lelaki bejat. Dan karena alasan itu, arwah Sumiati pun menjelma menjadi sosok hantu penasaran dengan dipenuhi rasa dendam terhadap para lelaki yang telah memperkosanya dan membunuhnya.
Konon, hantu Sumiati sering muncul dan meneror para supir becak dan angkutan umum yang memang dulunya dia diperlakukan bejat oleh para lelaki yang berprofesi itu. Dan menurut kabar yang beredar, hantu Sumiati biasanya menampakkan diri dengan menggunakan pakaian sebab putih. Namun, berbeda halnya jika hantu Sumiati menampakkan diri dengan menggunakan pakaian berwarna merah, yang artinya dia dalam keadaan marah dan ada korban yang sedang dia incar. Dan jika ada orang yang melihat sosok Sumiati dengan berbalut pakaian berwarna merah, maka orang itu bisa saja akan mengalami musibah seperti kecelakaan atau kesialan yang bisa merenggut nyawa orang itu. Bahkan, jika sosok Sumiati sudah menampakkan dirinya kepada seseorang, maka orang itu akan terus-terusan mengalami teror. Dan terkadang, sosok Sumiati muncul saat tengah malam dan menampakkan dirinya dari balik jendela sambil mengetuk-ngetuk kaca jendela. Dan ada pula yang menceritakan jika sosok Sumiati seringkali menampakkan dirinya di tengah jalan dengan tujuan mengganggu para supir angkutan umum yang kehilangan fokus hingga mengalami kecelakaan. Dan bahkan sosok Sumiati muncul dan berpura-pura menjadi penumpang beca dan minta diantarkan ke suatu tempat yang memang cukup jauh, yang membuat para tukang beca itu tersesat. Hingga saat ini, sebagian masyarakat Makassar percaya akan adanya arwah Sumiati yang masih terus bergentayangan dan menuntut balas. Bahkan, kisahnya pun sampai dijadikan sebuah film lokal yang berjudul Sumiati. Dan kisah Sumiati akan terus terjaga dan menjadi sebuah kisah melegenda yang akan selalu diingat oleh masyarakat Makassar sebagai salah satu kisah menyeramkan di Indonesia.